Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi anzala ala abdihi alkitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin wa ba'du. Teman-teman sekalian saya hormati, para pengurus dari Demam Ngaji yang saya muliakan dan saya hormati. Hadirin hadirat semua, kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tentu mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillah dan bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kesempatan yang baik ini kita gunakan untuk saling berwasiat, saling menasihati kepada kebaikan dan kebenaran agar kita bisa bahagia dunia dan selamat akhirat insyaallah. Poin pertama yang saya ingin sampaikan bahwa dalam Islam itu ada 7 prinsip dasar hidup. 7 prinsip dasar hidup. Ini yang menjadi bingkai dalam perjalanan hidup kita supaya kita berada pada track yang benar dan menuju sasaran yang tepat. Yang pertama, bahwa tujuan hidup itu hanyalah untuk mencari ridha Allah dan surganya. Ini yang paling utama dan paling penting. Apapun aktivitas kita, niatkanlah untuk mendapatkan ridha Allah dan surganya. Dan itu sejalan dengan doa yang sering kita panjatkan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Jadi setiap malam, setiap pagi, setiap siang, sore, di bulan Ramadan terutama kita panjatkan, ya Rabb, aku memohon ridha dan surgamu. Aku berlindung dari murka dan nerakamu. Poin kedua adalah bahwa tugas hidup kita hanyalah untuk ibadah kepada Allah. Maka setiap aktivitas kita bila diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, insya Allah itu akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mandi berniatlah untuk Allah, dapat pahala. Dalilnya mana? Satu ketika Rasulullah kemudian menyebutkan bahwa melakukan hubungan suami istri, maaf ya disebut sini, dia adalah ibadah. Sehingga para sahabat bertanya, kok bisa? Kata Rasul, bukankah ketika engkau melakukan itu bukan pada istrimu adalah dosa? Kata para sahabat, iya pasti. Kata Rasul, demikianlah dengan mendatangi istrimu yang halal, insya Allah dapat pahala. Maka setiap aktivitas seorang muslim setelah meniatkan untuk Allah, maka dia adalah bernilai ibadah. Yang ketiga, tentu ada peran hidup kita. Artinya sebagai pengelola bumi. Baik itu sebagai ibu rumah tangga, sebagai da'i, sebagai guru, itu semua adalah peran-peran yang harus kita jalankan. Bila kita menjalankan sebaik mungkin, insya Allah itu bagian dari pengabdian kita kepada Allah dan merupakan tambahan pahala yang bisa kita raih dan dapatkan insya Allah. Maka ketika dijadikan sebagai RT, jalankan dengan baik. Dijadikan sebagai guru, jalankan dengan baik. Bilal bin Rabah sepanjang hayatnya tidak pernah naik pangkat. Tetapi ketika sebelum meninggal dunia, Rasul menyebutkan, amal apa yang kau lakukan, wahai Bilal bin Rabah, sehingga aku mendengarkan sepatumu berbunyi dalam surga. Sebelum meninggal sudah dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW. Tentu informasinya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, tidak mungkin kita bisa menjalankan peran hidup tanpa pedoman hidup. Disinilah posisi Al-Quran. Maka mari kita menjadikan Al-Quran sebagai rujukan kita dalam setiap yang kita ingin lakukan. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat yang baru saja dibaca kemarin, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang beriman, jangan sampai mendahului Allah dan Rasulnya. Artinya bahwa setiap tindakan kita, ucapan kita, perilaku kita dengan Al-Quran, maka jadikan Quran sebagai rujukan, sebagai pedoman hidup. Yang kelima, bahwa pedoman hidup tidak mungkin kita bisa jalankan secara maksimal dan baik kecuali ada teladan hidup. Teladan hidup kita sudah jelas dalam surat Al-Ahzab, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasul, jadikan Rasulullah sebagai rujukan utama kita, sebagai teladan hidup kita. Boleh jadi kita menemukan di lapangan ada orang Islam, bahkan mungkin ada ulama yang tidak sesuai perbuatannya dengan syariat Islam. Ya, mari kita kembali kepada Rasulullah dan kita jadikan sebagai rujukan utama. Yang keenam, bahwa tentu mungkin kita bisa menjalankan aktivitas ibadah, peran hidup dengan baik,
Walaupun ada pedoman hidup, tanpa teman hidup, maka dalam Islam sangat dibutuhkan teman hidup. Teman hidup kita siapa? Allah sudah menyebutkan dalam surat Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman itu bersaudara. Maka tentu kita tidak juga menafik sahabat dengan siapapun. Tetapi tentu sahabat kita yang paling diutamakan adalah orang-orang beriman. Mengapa? Karena dia akan menjadi teman kita di dunia dan sahabat kita di akhirat, insya Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Jathiyah, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduun illa al-muttaqin. Orang bersahabat di dunia, di akhirat akan saling bermusuhan antara satu dengan yang lain, kecuali orang-orang bertakwa. Allah sudah menyebutkan bahwa takwa, orang bertakwa itu yang akan langgeng persaudaraannya, persahabatannya, dunia dan akhirat. Bahkan sekiranya Allah takdirkan kita masuk neraka, wa na'udzubillahi min dzalik, ada sahabat-sahabat kita, terutama mungkin deman ngaji, akan mencari kita. Wahai Allah, mana si fulan? Kok saya tidak menemukan di surga? Kata Allah, aku masukkan dia ke dalam neraka. Kata mereka, ya Allah, kenapa dia masukkan neraka? Kata Allah, kurang amal. Kata Allah, kata kita kepada mereka, ya Allah, aku ingin supaya dia berada di tengah-tengah ke kita. Maka kata Allah, tunggu sebentar, aku akan keluarkan dia dari api neraka. Maka ketika dikeluarkan dari api neraka, itulah kemudian orang-orang yang tidak ada sahabat, orang berimannya di dunia mengatakan dalam surat Asy-Syu'ara, "Fama lana min syafi'in wala sadiqin hamim, falau anna lana karratan fanakuna minal mu'minin." Mengapa di dunia kami tidak punya sahabat orang-orang beriman? Ya Allah, sekiranya ada waktu dan kesempatan, kembalikan kami ke dunia agar saya bisa bersahabat dengan orang-orang beriman, supaya ada teman saya juga yang bisa kemudian mengeluarkan dari api neraka, sebagaimana orang yang baru saja keluar dari neraka, oleh karena ditolong oleh teman-teman orang berimannya. Maka orang beriman adalah teman kita di dunia dan teman kita di akhirat, insya Allah. Yang terakhir, sarana hidup. Tidak mungkin kita bisa hidup bertahan hidup tanpa sarana hidup. Makanya Allah pun memberikan kepada pintu-pintu rezeki. Ada yang berusaha, ada sebagai karyawan. Itu semua adalah sarana hidup, jalan untuk kemudian menyambung hidup. Tetapi sekali lagi yang saya ingin tekankan dalam kaitan ini, jangan sampai kita menjadikan sarana hidup sebagai tujuan hidup, seperti yang dipraktekkan banyak orang, menjadikan dunia itu dan seolah-olah tidak ada kehidupan setelah dunia berakhir. Kita sebagai orang beriman, dunia hanyalah perantara sebagai tempat untuk kemudian memperbanyak amal, untuk selanjutnya kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin kedua, setelah kita memahami tentang prinsip-prinsip dasar hidup tadi yang 7, satu tujuan hidup, kedua kemudian tugas hidup, yang ketiga peran hidup, yang keempat teladan hidup, yang kelima pedoman hidup, yang keenam teman hidup, dan terakhir sarana hidup. Maka kita fokus kepada Quran. Kalau kita ingin kemudian bahagia dan kita menjadi orang baik dan selamat di akhirat, tentu kita harus kembali kepada Al-Quran dan menjadikan dia sebagai pedoman hidup. Bagaimana caranya supaya kita kemudian bisa semakin mengagumi Al-Quran? Maka berikutnya kita harus memahami kehebatan Quran itu sendiri. Memahami kehebatan Quran. Disebutkan dalam sebuah kisah bahwa ada orang orang Eropa yang masuk Islam. Dia adalah seorang ilmuwan. Kemudian dia masuk Islam disebabkan karena dia membaca Quran. Dan yang pertama dibaca adalah surat Al-Baqarah. Dan ayat itu adalah ayat pertama dan kedua. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim. Itulah Al-Quran. Tidak ada keraguan di dalamnya, menjadi petunjuk bagi orang bertakwa. Dia kemudian terkagum-kagum dengan Quran ini, dengan kitab ini. Sebab semua tulisan di luar Al-Quran, walaupun itu ditulis oleh seorang profesor ataupun calon doktor ataupun doktor, selalu ada tulisan. Sekiranya menemukan sesuatu yang kurang, maka beritahukan kami. Buku ini penuh dengan kekurangan dan penuh dengan catatan yang harus kemudian dikoreksi. Maka bila ada koreksi, sampaikan kepada penulis, kepada saya. Artinya tidak ada satu kitab pun yang lengkap. Tetapi ketika membaca Quran, di awal sudah disebutkan, tidak ada keraguan di dalamnya. Inilah kehebatan Quran yang paling utama dan pertama. Maka kita akan lihat Quran itu tidak satu pun yang kemudian bertolak belakang antara satu isi dengan isi lainnya, saling
di sini kehebatannya. Termasuk dari sisi intonasinya, alhamdulillah. Termasuk dari sisi pemeliharaannya. Sampai saat ini tidak ada sedikit pun perubahan dari Al-Quran. Itu semua karena Quran memiliki keistimewaan dan kehebatan dibanding dengan kitab-kitab yang lain. Mengapa kemudian Al-Quran menjadi hebat seperti itu? Karena Quran sudah disebutkan sebagai kitab mulia. Kitab mulia. Kitab mulia. Kenapa mulia? Quran disebut mulia? Satu, ada 5 alasannya. Kenapa Quran disebut mulia? Satu, karena bersumber dari zat yang maha mulia. Alhamdulillah. Bersumber dari zat yang maha mulia. Yang kedua, diantar oleh malaikat yang paling mulia di langit. Jadi pengantarnya pun dipilih malaikat terhebat, termulia di langit di antara malaikat-malaikat yang lain. Yang ketiga, diturunkan kepada orang termulia. Itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia adalah pemimpin para nabi dan rasul. Dia adalah pemimpin surga di akhirat kelak. Dia adalah orang yang kita contoh dan tauladani. Yang keempat, Quran diturunkan pada bulan yang sangat mulia. Itulah bulan Ramadan. Maka akan menambah kemuliaan Al-Quran ini karena diturunkan pada bulan yang sangat mulia. Sangat mulia. Ya. Dan terakhir, di Quran mulia karena diturunkan pada malam yang sangat mulia. Itulah malam Lailatul Qadar. Teman-teman sekalian saya hormati, terkait dengan malam Lailatul Qadar, saya sih berkeyakinan ya, walaupun belum tentu benar, bahwa kemungkinan besar Lailatul Qadar akan turun pada malam Jumat besok bertepatan dengan malam 27 insya Allah. Untuk itu jangan lewatkan kesempatan yang baik ini agar bisa kemudian bermunajat menunggu datangnya Lailatul Qadar karena bertepatan dengan malam Jumat sekaligus malam ganjil, malam tanggal 27. Kita berharap semua bisa mendapatkan Lailatul Qadar ini insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, Quran pun menjadi mulia karena diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Maka kesimpulannya adalah barang siapa yang ingin mulia, maka kembalilah kepada Al-Quran. Kepada Al-Quran yang mulia ini. Barang siapa yang mengharapkan kemuliaan dunia dan kemuliaan akhirat, mari berpegang teguh kepada Al-Quran. Jadikan dia sebagai rujukan utama. Apapun masalah kita, coba kembali kepada Al-Quran. Ketika kita gelisah, baca surat Al-Ma'arij, Innal insana khuliqa halu'a. Manusia diciptakan dalam keadaan suka berkeluh kesah. Dan obatnya adalah harus salat dengan baik. Ketika kemudian hati gundah gelana, maka bacalah surat dalam surat Ar-Ra'd. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketika kita kemudian mendapatkan sesuatu tidak sesuai dengan harapan, baca surat Al-Baqarah. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an taqru syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu membenci sesuatu tapi baik bagimu. Bisa jadi engkau mencintai sesuatu tapi buruk bagimu. Maka mari kita kemudian menerima pilihan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah begitu insya Allah hidup ini akan bahagia. Hidup ini akan tenang. Dan kita akan bahagia dunia selamat akhirat. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang dirindukan oleh surga. Dan semua kita semua menjadi ahli Quran insya Allah. Yang akan membela kita di dunia dan di akhirat insya Allah. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Karena waktu terbatas. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan semua kalian semua, kita semua termasuk ahli Quran. Dan semua kita bertemu di tempat ini sekaligus akan bertemu di surga Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak insya Allah. Dengan menjalankan 7 prinsip hidup tadi, sehingga kita betul-betul berada pada jalur yang benar dan berada pada tujuan yang benar insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.